Halo semuanya, nama saya Benedictus Mario Wendy Ternose. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UTS dari perancangan basis data Universitas Buana Perjuangan Karawang. Jadi di sini di UTS ini terdapat 3 soal. Yang pertama adalah buat tabel-tabel di atas dalam database dengan nama database adalah ini masing-masing. Lalu inputkan datanya di mana tabel login, my table, user department, minimal 1000 data. Mari kita mulai. Di sini saya akan pakai CMD. Kita akan mengkoneksikan dengan XM-nya dulu. Ini DD. Kemudian XM, CD XM, kemudian CD XM lagi. Untuk mengkoneksikan ini tergantung dari komputer masing-masing. Jadi ini tidak pasti dalam komputer beda belum tentu sama waktu menyambungkan ini atau mengkoneksikan ini. Ini MySQL. Nah, di sini ini kita mulai MySQL root. Nah, di sini sudah terkoneksi mengenai database-nya. Pertama saya akan memperlihatkan mengenai database-nya yang sudah tersimpan di XM. Show databases. Nah, di sini sudah saya buat database-nya db_18416255201019 sesuai dengan NIM saya. Untuk itu kita akan masuk ke database tersebut. Use db 184162552019. Nah, sini sudah masuk ke dalam database ini db_184155201019. Kemudian di sini akan saya perlihatkan tabel yang sudah saya buat, show tables sesuai dengan soalnya dari UTS, membuat 4 tabel yaitu department, login, my table, user department. Di sini saya akan memperlihatkan dari isi dari tabel keempat ini. Untuk tabel login, my table, user department saya menggunakan 1000 data yang acak dengan bantuan file db.info. Yang pertama akan saya perlihatkan isi dari tabel departemen. Departemen. Nah, di sini terisi 5 baris dari tabel departemen. Selanjutnya akan saya perlihatkan dari tabel login. Full screen biar langsung kelihatan lebih jelas. Nah, di sini sudah ada 1000 baris atau 1000 data dari tabel login. Selanjutnya akan saya perlihatkan mengenai tabel my table. My table. Di sini sudah terisi 1000 data dari tabel my table. Selanjutnya akan saya perlihatkan mengenai tabel user department. Select user department.
sudah terisi 1000 data. Itu jawaban dari nomor 1. Yang selanjutnya kita mengerjakan nomor 2. Buatlah query untuk menghitung jumlah karyawan atau user yang ada di setiap departemen. Nah, mari kita mulai. Jadi, untuk menjawab soal ini, saya akan menggunakan query join antara tabel departemen dengan tabel user departemen, dan untuk menghitung jumlahnya pakai query count. Nah, di sini select departemen, kode departemennya, ambil S kode departemen, N sama N S departemennya, kemudian count S jumlah karyawannya, departemen. Kemudian kita join dulu user departemen, departemen, kode dengan user departemen, dan group by departemen, kode departemen. Nah, di sini kemudian kita titik koma dan kita enter. Dapat ada error S jumlah karyawan. Oke, kita ambil. Ini tinggal kita panah ke atas supaya bisa mengambil atau mengcopy. Dan join departemen. Nah, di sini sudah diperlihatkan mengenai kode departemennya, kemudian nama departemennya, dan jumlah karyawannya. Di sini untuk nomor 2, buatlah query untuk menghitung jumlah karyawan atau user yang ada di setiap departemen. Nah, ini hasilnya, kode departemennya, dan jumlah karyawan setiap departemennya. Query-nya adalah ini, dari select ini, nah sampai ke bawah. Selanjutnya kita akan ke nomor 3. Buatlah query untuk menghitung jumlah karyawan atau user yang ada di setiap departemen. Lalu tampilkan nama kepala departemennya. Oke. Kita lanjutkan langsung select departemen, kode departemen. Jadi ini kita mengambil kode departemen dari tabel departemennya, S ke departemen. Jadi ini dideklarasikan dalam tabel yang seperti di atas sebagai kode departemennya. Kemudian departemen, nama, departemen, S departemen. Ini juga jadi mengambil nama departemen dari tabel departemennya dan dideklarasikan menjadi departemen di dalam tabel yang akan kita buat ini. Kemudian my table
ke nama. Jadi mengambil nama dari tabel my table dan dideklarasikan sebagai kepala, karena kita mengambil kepala departemennya, kepala departemen. Kemudian kita tambahkan lagi satu tabel lagi untuk mengetahui jumlah karyawan yang dikepalai oleh kepala departemennya. Jadi menggunakan count seperti tadi, bintang S jumlah karyawan. Sini join user department on department kode dengan user and kode join lagi my table-nya on and manager ID sebagai my table ID, my table ID. Nah, kemudian lagi by kode lupa ditutup dengan titik koma dan enter. Nah, di sini mungkin kurang jelas, saya full screen. Nah, di sini sudah diperlihatkan mengenai tabelnya dari kode departemennya, kemudian departemennya, dan nama dari kepala departemennya, dan jumlah karyawan yang dikepalai oleh kepala departemennya. Sesuai dengan nomor 3, yaitu buatlah query untuk menghitung jumlah karyawan atau user yang ada di setiap departemen, lalu tampilkan nama kepala departemennya. Ini. Sekian presentasi dari saya mengenai tugas UTS Perancangan Basis Data Universitas Buana Perjuangan. Apabila ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.